ibu, istri, ya. Kalau keluarganya baik-baik saja. Nah, faktanya saat justru seringkali keluarga itu malah menjadi sumber luka paling besar. Ya, betul. Betul nggak, Sat? Betul. Gimana? Saya setuju dengan itu karena gini, bukan cuma keluarga orang lain ya, tapi di keluarga kami sendiri, Ustaz Sony di awal pernikahannya pun kami tidak merasa rumah itu jadi tempat pulang. Oke, awal-awal nikah. Awal-awal, Iya, buat kami berdua. Latar belakang keluarga saya itu dari keluarga yang sangat harmonis. Bapak ibu saya alhamdulillah sampai sekarang itu udah 50 tahun usia pernikahan. Menua bersama sampai dengan sekarang. Jadi saya tuh nggak pernah dapat contoh keluarga yang berantakan. Oke. Jadi dalam pikiran saya yang namanya rumah tangga itu harusnya kayak ayah dan ibu saya. Tapi ketika saya menikah dengan Ustaz Fatih Karim, saya tuh dapat hal yang sangat berbeda, 180 derajat berbeda gitu. Saya punya mertua yang sangat spesial, saya punya suami yang juga sangat spesial. Waktu itu beliau sangat temperamen, nggak pernah mukul saya dan anak-anak sama sekali, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi emosionalnya sangat tidak terkendali. Ini menarik nih. Ustaz Fatih Karim dulu sangat temperamen. Iya. Gitu ya? Iya. Nggak ke saya dan ke anak-anak, tapi ke meja, ke bangku, ke lemari, ke dinding, ke pintu, jebol itu semuanya yang ada di rumah. Nah, saya bingung bagaimana menghadapi orang macam ini, dan saya merasa ini bukan rumah yang saya mau, bukan rumah tangga kayak ini yang saya bangun, karena bapak ibu saya nggak pernah ngasih contoh kayak gitu. Saya nggak mau punya rumah kayak gini. Ini bukan tempat yang saya pengen pulang, saya malah pengen kabur, pengen kabur-kaburan, dan saya pernah ada di fase kabur dari rumah Ustaz Sony setelah menikah, karena ngerasa bukan ini tempat yang saya mau. Jadi dan sekarang pun yang banyak sekali kami temani dalam proses mereka sedang sembuh bersama-sama dengan pasangannya, mereka tidak merasa rumah itu sebagai tempat pulang. Mereka takut bukan dengan orang luar rumahnya, tapi mereka takut dengan orang terdekat dengannya. Dan ini banyak terjadi ya? Banyak banget, Ustaz. Suami itu takut, males ngobrol sama istrinya. Istri itu takut banget sama suaminya. Anak-anak takut dengan ayahnya. Anak-anak benci dengan ibunya. Ibu-ibu nggak suka sama anak-anaknya gitu. Dan itu kami awali di awal-awal pernikahan. Jadi terus rumah tangga kayak gini yang mau kita mau? Ya kan enggak. Makanya akhirnya banyak rumah tangga sekarang itu yang mereka mencari ketenangan di luar rumah. Karena nggak dapat itu di dalam rumah. Iya. Dan mereka dapatkan itu dari teman kantornya, mereka dapatkan itu dari teman arisannya, dari teman main golfnya, dari teman main pedalnya, teman main game online-nya bagi anak-anak kita. Aduh, banyak yang kena nih ngomongin. Ustadz, ya Allah. Jadi sekarang itu banyak sekali keluarga yang berada dalam kondisi sangat berantakan. Dan kami ngalamin itu di awal, dan itu sangat nggak nyaman. Bukan nggak nyaman, pengen udahan. Sampai titik itu ya? Iya, lah ngapain? Kita capek-capek bangun rumah tangga kalau kita nggak pengen pulang. Terus ngapain kita punya rumah? Lah mendingan kita masing-masing aja. Atau pindah-pindah rumah aja. Makanya berat banget kondisinya waktu itu ya. Dan antum aku itu, Zat. Antum aku itu. Benar. Dan apa yang Ustaz Sony tanyakan dan dirasakan oleh banyak orang, itu kami rasakan 15 tahun. 15 tahun kan bukan waktu yang singkat. Sekarang 21 tahun. Artinya sebagian besar waktu itu ya. Habis di situ. Habis di situ. Dan kami baru merasakan ketenangan, kenyamanan itu di tahun-tahun ke-16 ke atas. Sampai sekarang alhamdulillah. Artinya bahwa apa yang rumah tangga Indonesia rasakan hari ini, kami tahu rasanya. Kemiskinan, kami sudah rasakan. Amat sangat miskin sih. Bukan fakir. Kalau fakir itu yang saya pahami, dia dapat tapi ngepas. Kalau miskin tuh untuk kebutuhan pokok aja udah nggak ada. Jadi makannya saya nggak sama. Sekolah anak saya nggak sama. Saya ngutang sama sekolah. Istri saya harus jual cincin. Istri saya jual gelang, jual semuanya untuk bayar kos. Ustaz Sony, teman-teman bisa bayangin rumah saya setahun 6 juta. Sewa rumah seperti apa setahun 6 juta? Bisa kebayang suasananya. Makan, nggak ada makan. Jadi miskin yang sangat sih. Ditambah saya luka jiwa. Makanya kan ya karena rumah karena rumahnya itu dindingnya nggak kuat, pintunya nggak kuat, ya sekali pukul jebol. Kenapa? Udahlah luka ekonomi, merasa gagal jadi suami, ditambah punya luka broken home dengan gambaran keluarga di masa lalu yang berat, jadi korban. Saya nggak mukul istri karena saya tahu nggak enaknya ibu dipukul. Karena ayah saya, semoga Allah mengampuninya, melakukan itu. Saya nggak mukul anak juga nggak. Pintu ini saat ini kalau udah ngamuk, waduh terbang. Tapi itu alhamdulillah sekarang berubah. Nah perubahan itu yang saya pingin ada di semua orang juga hari ini. Dan ternyata begitu berubah,
Saya tahu pola perubahannya. Oh ternyata problem begini ya. Oh berubah begini ya. Oh ekonomi naik tuh karena ini ya. Saya tuh jadi pingin share gitu. Itu yang jadi sekarang yang kami upload itu bukan pencitraan, insya Allah. Itu memang begitulah gambaran rumah tangga kami di hari ini. Saya sampai bilang, ya Rob, alhamdulillah hari ini rumah tangga itu seperti surga yang dipercepat di dunia. Enak banget. Nah masalahnya kan kalau itu nggak nemu jalan keluarnya. Dan bayangkan berapa juta rumah. Kemarin Departemen Agama beritakan perceraian naik 300%. Setiap 2 jam 17 pasang bercerai. Bayangkan anak-anak yang terluka. Bayangkan istri yang kecewa. Bayangkan suami yang merana. Dan akhirnya maaf, na'udzubillah, dia berzina di luar dan seterusnya. Bayangkan pasangan yang kemudian hancur harapan hidup mereka. Jadi saya pikir, ya Rob, izinkan ya Allah. Kalau memang kemudian jalan hidup kami itu bisa jadi cerita, kalau jalan hidup kami itu bisa jadi obat, bisa jadi healing buat yang lain, izinkan kami ya Rob. Kami pingin banget gitu sharing itu kepada yang lain supaya apa? Udah deh, nggak enak ini ya.